Oke, teman-teman, yang hadir hari ini, excited ya, aku mau ngucapin welcome to Alto Academy 2023. Tadi di jam 12:30 kita udah selesai sesi yang pertama, yaitu adalah, behind the NOC. Untuk sesi kedua kali ini kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di SOC atau Security Operation Center nih, teman-teman. Nah, teman-teman yang hadir hari ini, selain kita ngobrol-ngobrol untuk, beberapa pertanyaan nanti bareng speaker kita yang udah expert banget di, posisinya masing-masing, nanti teman-teman juga boleh banget kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung dikirim aja ke kolom chat, nanti akan aku, bacakan ke speaker kita. Dan tentunya kalau misalnya pertanyaan yang menarik, nanti kita bakalan dapat sedikit hadiah nih dari kita, oleh-oleh gitu ya. Oke teman-teman, kenalin dulu, nama aku adalah Dina, aku adalah Talent Acquisition di Alto. So, hari ini aku akan menjadi, host-nya kalian semua. Jadi aku akan membantu, berjalannya webinar kita kali ini dan pastinya nanti, untuk kelanjutan dari setelah webinar ini ataupun hiring proses kita bakalan bareng aku juga. Jadi kita bakalan sering ketemu nih. Dan tentunya aku nggak sendirian kali ini, aku bareng 2 speaker kita yang keren-keren banget. Yang pertama ada Kak Asyari. Jadi Kak Asyari ini adalah kaptennya dari SOC, dari teman-teman SOC, dan juga ada Farid. Farid ini adalah tim SOC, jadi security operation ya pastinya, yang pastinya nanti bakalan ngobrol-ngobrol bareng kita. Sebelum kita undang 2 orang yang keren banget ini, mungkin aku sedikit mau menjelaskan mengenai si Alto Academy ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, untuk si Alto Academy, nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pantengin ataupun udah tahu Alto dari zaman kapan, mungkin teman-teman udah tahu kalau Alto Academy tahun ini adalah tahun ketiga diadakannya Alto Academy, gitu. Jadi Alto Academy itu lahir di tahun 2021, kita ngadain Alto Academy perdana di tahun 2021, tahun lalu kita mengadakan dan ini adalah tahun ketiga kita. Yang pastinya Alto Academy melahirkan orang-orang yang talent-talent yang the top of the market, gitu. Nah, kita ngedesain program ini khususnya buat teman-teman fresh graduate, teman-teman SMK, ataupun, eee, teman-teman yang sekiranya mau nih, fokus atau pengen melatih skill dan potensial kalian lagi di, bidang security ataupun network, gitu. Nah, pastinya nanti kalian bakalan dapat, apa namanya, selain si pengalaman kalian bakalan dapat banyak banget, skill-skill baru, informasi-informasi baru mengenai, posisi yang kalian, jabati gitu ya. Oke, kita next dulu slide-nya. Ngomongin soal Alto Academy pasti nggak jauh-jauh kita ngomongin soal Alto as a company juga. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu juga Alto kita lahir di tahun 1993 sebagai switching company yang mana switching company di Indonesia cuman ada 4 dan Alto salah satunya. Dan di tahun 2018 kita juga sudah, di-acquire atau kita sudah diakuisisi oleh Jarum Group. Jadi Alto tuh merupakan bagian dari Jarum Group dan di tahun 2022 kemarin kita sudah memegang 80% dari digital banking, gitu. Nah, jadi kurang lebih perjalanan Alto dari tahun 1993 sampai sekarang itu panjang banget dan teman-teman nanti kalau misalnya cocok bergabung sama kita bakalan lebih paham nih, Alto tuh seperti apa, kayak gitu. Oke, kita lanjut. This is the story of Alto Network, with its humble beginnings in 1993. Taking inspiration from an eggshell, which symbolizes the core of life, the base of Alto's logo signifies its important role in supporting the core of Indonesia's payment landscape. Over it are 3 primary colors, symbolizing integrity and security, passion for innovation, and prosperity. In 2019, Alto took the business to the next level, focusing on bringing innovative payment solutions ever since. Through strategic collaborations with global partners, making Alto Network the leading payment infrastructure provider in Indonesia. Whether you are an incumbent bank looking to rejuvenate your solutions, a digital bank with a focus on getting the best and cost-effective solutions, or any other institutions,
Alto Network commits to give your company an end-to-end payment solution. Alto Network, bringing world-class payment solutions for everyone, every time, everywhere. Oke, itu dia penjelasan This is mengenai the Alto dan juga di sana kita ada penjelasan sedikit mengenai logonya Alto yang teman-teman bisa lihat saat ini gitu ya. Mungkin aku sedikit, ringkas dari video tadi adalah jadi Alto sebenarnya kita punya 3 main function yang sangat, apa namanya, signifikan bagi kita sebagai perusahaan gitu ya. Yang pertama kita akan nge-support yang namanya strategi partner. Jadi kita nggak cuman nge-handle atau nge-support partner-partner yang, apa namanya, yang ada di Indonesia secara internal, tapi kita udah nge-handle partner yang sudah kelas dunia. Contohnya ada Visa, ada Mastercard, dan ada yang lain gitu ya. Terus kita juga nge-handle si operational excellence-nya yang pasti gunanya untuk meng-upgrade terus sistem yang kita punya. Karena setiap tahun itu pasti security, network, IT, teknologi dan segala macam pasti berkembang. So, operational excellence ini adalah salah satu gunanya supaya kita nge-upgrade sistemnya kita. Tentunya si operational, excellence ini akan didedikasikan buat teman-teman yang shifting 24/7, di mana nanti kalian akan dibutuhkan sertifikasi juga, gitu. Dan pastinya kita sudah dipercaya oleh banyak sekali clients yang mungkin teman-teman sudah sangat familiar sama logo-logonya di sini. Contohnya ada Cbank, ada ShopeePay, ada Dana, ada GoPay, ada, BNI dan segala macam. Kita sudah menjadi the most, apa namanya, trusted by the reputable client, gitu. Nah, teman-teman, tadi udah ngomongin soal Alto Academy, udah ngomongin soal Alto. Sekarang kita ngomongin soal si SOC-nya. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu sekarang kita webinar day, tapi beberapa, 1 minggu ke depan kita bakalan ada hiring week, di mana kita bakal nge-hire teman-teman untuk posisi SOC, yang mana nantinya ketika cocok bareng kita bakalan under kontrak 1 tahun tanpa masa percobaan. Dan pastinya apakah kontraknya bisa diperpanjang? Bisa banget, tapi bakalan base dari performance-nya teman-teman dan juga kebutuhan dari tim, kayak gitu. Terus kita lanjut lagi, untuk si, working hour, teman-teman mungkin udah familiar bahwa Security Operation Center ini akan shifting. Jadi di Alto tuh kita punya 3 shift, yang mana shift satunya dari jam 7 sampai jam 4, shift 2-nya jam 3 sampai jam 12, terus, shift ketiganya di jam 11 sampai jam 8, gitu. Jadi, ada 3 shift yang mana nanti akan, dari kantor di Satrio Tower Kuningan, gitu, lantai 12. Oke, kita lanjut lagi. Nah, career path ataupun career development merupakan salah satu yang sangat, mmm, apa namanya, yang sangat dicari bagi semua orang, khususnya teman-teman yang shifting ya. Jadi di Alto tuh kita banyak banget mungkin tahun ini teman-teman bakalan, sebagai staff kita nggak nutup kemungkinan di beberapa tahun kemudian, 1 tahun atau 2 tahun teman-teman udah di posisi captain, teman-teman udah di posisi lead dan segala macamnya, kayak gitu. Dan di sini bisa dilihat di Alto tuh kita punya 4 level, yang pertama ada staff, ada manager, ada head of division, sama board of director gitu. Kita lanjut lagi, selanjutnya kita punya yang namanya, sesi obrol-obrol bareng speaker kita hari ini. Jadi, sesi SOC ini kita bakal ngobrol bareng Asyari dan Farid khususnya. Jadi mungkin kita panggilin dulu nih, speaker kita yang pertama. Ada Farid. Halo Farid, suara aku kedengeran kah? Halo halo, kedengeran nih, Halo Kak. Farid, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik, oke oke. Farid lagi di rumah, lagi di kantor, apa lagi shifting nih? lagi di rumah, Lagi di rumah ya? Oke oke. Nah, nanya dulu nih aku, Farid di Alta udah berapa lama sih? 2 tahun, 2 tahun 2 lebih, tahun ya? ya. Oke. So, berarti, Farid adalah lulusan Alto Academy tahun 2021, aku benar? Tepatnya 2020 akhir sih.
Oh, 2020 akhir. Oke oke. Iya. Jadi ini adalah, sesepuhnya Alta Academy nih, teman-teman. Jadi sebelum Alta Academy ada, Farid udah ada sendiri nih di Alto, gitu. Nah, Farid, seperti yang udah diketahui ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit mengenai SOC, khususnya, teman-teman yang hadir hari ini pengen tahu lebih banyak nih mengenai Alto ataupun mengenai posisi si SOC ini. Kita pengen tahu dulu dong perjalanannya seorang Farid yang kurang lebih 2 tahun di Alto sebagai SOC itu kayak gimana? Mulai dari sebelum masuk sampai sekarang, kayak gimana sih? Oke, dimulai dulu ya, dari sebelum masuk itu kan baru lulus itu tahun 2020, tahun Mhm, 2020 itu, eee, saya itu lulusan rekayasa perangkat lunak, berarti kan mmm, masuknya ke programming ya. Nah, di yes, situ saya lulus, belum langsung join dengan Alto, tapi ada beberapa saat saya untuk, freelance seperti itu. Nah, eee, da sesuai dengan waktu berjalan gitu, ada lowongan kerja, saya coba apply eee, lewat email ke yap, Alto. Dari situ, eee, sebelumnya saya nggak punya pengalaman di dunia cyber security, tapi saya mmm, memaksakan gitu, nekat yap, untuk terjun ke dunia cyber security, seperti itu, Kak. mmm. Oke oke, sampai sekarang sudah kurang lebih, apa namanya, kurang lebih 2 tahun di Alto, udah, apa namanya, menekuni dunia cyber security, gitu ya? Iya, betul. Oke oke oke. Nah, Farid mungkin langsung aja nih, aku langsung ke pertanyaannya. Selama kurang lebih 2 tahun, mungkin aku, langsung genapin aja ke 3 tahun, ada nggak sih pengalaman apa sih pengalaman paling berkesan sebagai seorang SOC tuh? Pengalaman paling berkesan tuh yang pertama sih pastinya karena kerjaan pertama ya, Kak, dari lulus Mmm, sekolah gitu. ya, Dalam perjalanan karir saya itu di SOC banyak bertemu sama profesional-profesional yang hebat, mmm, bertemu dengan senior-senior yang hebat gitu. Habis itu saya juga, yang menurut saya berkesan juga itu, saya diberi kesempatan untuk sharing pengalaman dengan, mmm. senior-senior saya. Habis itu saya diberi kesempatan juga untuk mengikuti sertifikasi yang didukung oleh Alto, gitu. Oke oke. Jadi menunjang pekerjaan juga ya, hal-hal Betul betul. tersebut ya? Oke oke. Ada nggak sih hal-hal selain kalau tadi kan kita ngomongin soal berkesan nih, kalau tadi kayak misalnya yang Farid mention itu berkesan karena emang ngebantu banget. Kalau untuk hal yang menyenangkan sebagai SOC nih, nggak harus ini ya, apakah itu menyenangkan, sebenarnya itu menyenangkan loh, ngecek-ngecek security-nya akun, teman-teman Alto misalnya gitu, ada nggak sih hal-hal menyenangkan kayak gitu? Ada aja sih, ada yang bisa membuat dalam kerja itu jadi kita nggak kaku kan, jadinya kita Betul, ada ketawa-ketawanya lah kalau mhm, di dalam kerja itu. Habis itu, kerjanya fleksibel, habis mmm, itu rekan kerjanya asik-asik, nggak ngebosenin. Habis itu oke, yang paling, menyenangkan itu ini menyenangkan yang agak aneh sih, penuh tantangan juga di SOC itu betul gitu. betul betul. Jadi balance ya, menyenangkan iya, tapi, challenging juga iya, gitu ya? Betul betul, Oke iya. oke. Nah, Farid sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai tim ataupun, apa namanya, teman-teman yang ada di SOC saat ini, kita sedikit ngomongin soal technical dulu kali ya mengenai si SOC ini. Kita pengen tahu nih, tadi kita udah ngobrolin, eee, sebenarnya SOC itu pekerjaannya ngapain aja sih? Gitu. Kerjaan SOC itu satu ya, yang pertama itu kita pastinya monitoring ya, Kak. Mhm, Habis itu kita, setelah monitoring kita kalau ada insiden, kita respon insiden, habis itu kita analisa, setelah analisa mungkin kita ada create ticket, dan setelah itu di akhirnya pasti kita selalu ada reporting. mmm, oke oke oke. Jadi kurang lebih pekerjaannya seorang SOC itu seperti itu ya? Oke Betul. oke kalau gitu. Nah, kalau ngomongin soal skill nih, Farid, apa sih skill set yang seorang SOC tuh perlu banget punya? Yang utama itu komunikasi, Kak. Mmm, Komunikasi itu penting banget karena kalau dalam pekerjaan kita komunikasi kita kurang, mungkin, ada, eee, yang ngebuat hal-hal yang tidak diinginkan bisa aja terjadi. Habis itu setelah komunikasi, kita harus cekatan juga dalam menanggapi, eee eee, kerja ker pekerjaan kita. mhm, Setelah cekatan itu, kita
dari 2 poin yang tadi itu kita harus bertanggung jawab, Mmm, oke. seperti itu. Oke oke oke. Jadi sebenarnya, lebih ke tanggung jawab ketika bekerja juga ya, pastinya Iya ya? Oke oke oke. Nah, Farid, aku pengen lanjut nih, apa sih, ada nggak sih cara atau kiat-kiat gimana seorang SOC tuh bisa beradaptasi buat menghadapi perbedaan skill yang ada? Contoh nih, misalkan ada nih seorang yang baru masuk tapi ternyata skill-nya nggak sama nih sama teman-teman SOC yang lain, berarti kan ada gap-nya tuh di sana. Sebenarnya ada nggak sih kiat-kiat supaya yang bergabung sebagai SOC nantinya tuh tetap bisa catch up sama skill-skill yang dibutuhkan SOC? itu bener, Kak. Jadi Mhm, kalau nge-join atau join pertama itu mungkin kita nggak bisa mukul rata sama rata semua ya. betul, Mungkin kita nggak bisa, "Nih, kamu harus tahu ini semua, mungkin mhm, kamu udah tahu ini kan?" Kayak gitu. Nggak selalu seperti itu. Nah, untuk cara-cara, adaptasinya itu kita satu sih harus memiliki rasa ingin tahu yang lebih. mhm, Jadi kita ininya bahasa gaul sekarang kepo lah, kepo mmm, dengan, keadaan gitu. mhm mhm. Habis itu jangan cepat puas juga sama pencapaian yang didapat. Misal kita baru dapat, sekian ilmu atau apa, udah cukup nih menurut kita, jangan. Tapi kita harus tetap, cari tahu lagi, mungkin tidak akan ada selesainya untuk, mencari tahu itu, gitu. Oke oke. Jadi sebenarnya adalah, apa sih, gimana, caranya kita bisa tetap, catch up aja gitu ya, tetap rasa Iya ingin tahunya tetap ada gitu. Jadi iya sebenarnya, betul. aku conclude sedikit sebenarnya kepo tuh nggak selalu konotasi negatif ya, tapi ada Iya, baiknya juga gitu. betul. Oke oke. Nah, kita langsung aja, jump in mengenai culture yang ada di tim ataupun teman-teman SOC saat ini nih, Farid. Aku pengen tahu dong sebenarnya, eee, describe seorang Farid ke tim, keadaan tim saat ini seperti apa sih? Gambaran untuk Mhm, tim ya, berarti, kita sih kalau untuk SOC itu, tim menurut saya Kak, kita tim yang selalu saling support sih dalam keadaan apapun. mmm, Kenapa kita saling support? Karena kita harus tetap menjaga kekompakan dan mmm, kestabilan dalam tim, karena kita kan operation ya 24 jam gitu, betul. 24/7 seperti itu Kak. Oke oke oke. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, aku Iya, lanjut aja nih pertanyaannya. Kalau ngomongin soal culture atau budaya nih, Farid, di SOC tuh sebenarnya ada nggak sih ciri khas yang nggak semua orang tahu? Contoh mungkin, oh di SOC tuh ternyata kerja tuh sambil makan atau sambil ngemil loh, atau SOC tuh suka anaknya humoris semua loh, ada nggak sih ciri khasnya SOC? ciri khasnya itu sih humor sih, sering Oh, bercanda bercanda gitu. terus? Iya, Oke. sering bercanda. Jadi kan kita nggak terlepas kita berbaur dengan tim lain juga mungkin atau orang-orang lain, kita nggak terlalu memperlihatkan kalau kita tuh SOC gitu. Habis itu, Mmm, mungkin orang taunya kita kerja di depan monitor aja, yap, tapi sebenarnya kita kan memantau, tapi untuk ya. keamanan juga gitu. Oke oke oke. Kalau ngomongin soal kebiasaan, kalau tadi kita ngomongin ciri khas ya, kalau untuk kebiasaan yang selalu udah menjadi image-nya seorang SOC apa? Yang selalu, apa namanya, selalu kebiasaan yang selalu dilakukan seorang SOC, ada nggak, Farid? Kebiasaannya itu kita kan jadi kita shifting ya, Kak. Jadi kita pasti Mhm, bertemu mungkin ada selang waktu 1 jam kita bertemu untuk diskusi. Nah, di mhm, situ kita biasa saling informasikan kalau ada hal-hal baru. Habis itu, yang pasti kita, handover pekerjaan setelah shift mmm. selesai biar nggak ada miskomunikasi. Jadi, setelah itu baru jika ada waktu senggang kita belajar hal-hal baru, mencari tahu perkembangan dunia cyber security gitu, Kak. Oke oke oke. Jadi sebenarnya sambil kerja, sambil, apa namanya, belajar hal-hal baru lagi gitu ya? Betul betul. Oke oke oke. Thank you banget Farid, apa namanya, jadinya teman-teman di sini khususnya, yang hadir dan aku pun juga dapat gambaran baru nih dari seorang SOC seperti apa. Mungkin fun fact sedikit teman-teman yang hadir di sini, ruangan SOC itu seru banget karena banyak monitornya dan teman-teman yang suka ngeliatin CCTV, itu suka ada di ruangan SOC. Jadi kita bisa ngeliat nih di kantor tuh ada apa dan segala macam. Bener nggak aku, Farid?
Benar benar. Gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman lain ada urusan apa sama security laptopnya suka mampir ke SOC, tapi ruangan SOC tuh seru banget, gitu. Oke, kalau gitu thank you banget, Farid waktunya nanti mungkin akan aku panggil lagi, buat kita question and answer sama teman-teman yang hadir hari ini, tapi, jangan kemana mana dulu, gitu. Nah, teman-teman Nah, sekali lagi aku sampein kalau misalnya ada yang mau ditanyain ke, speaker kita hari ini boleh langsung aja dibikin di kolom chat. Nanti, pastinya aku akan bacakan gitu ya, dan pertanyaan yang menarik sekali lagi aku sampaikan, pertanyaan yang menarik bakalan dapat sedikit, hadiah nih dari kita, gitu. Jadi siapkan pertanyaannya, siapa tahu nanti kelirik juga ketika hiring sama user-user-nya, gitu ya. Oke oke, sekarang kita langsung lanjut aja nih. Untuk SOC kita nggak cuman punya Farid, tapi kita juga punya salah satu kaptennya atau, yang, apa namanya, nge-lead nih teman-teman yang ada di SOC. Ada Kak Asyari. Halo Kak Asyar. Ya, halo Mbak. Halo, suara aku kedengeran nggak Kak Asyar? Oh, ada. Suara saya Oke, kedengaran? gimana kabarnya Kak Asyar? Baik, Mbak. Wah, Alhamdulillah. oke, lagi di rumah apa lagi shifting nih, Kak? Lagi di rumah WFH. Lagi WFH ya? Oke Ya. oke, Kak Asyar, tadi, Ya? kita udah ngobrol-ngobrol bareng Farid juga, mungkin pastinya tim membernya Kak Asyar juga ya, Iya, gitu. betul. Kita sekarang pengen, apa namanya, ngobrol-ngobrol juga bareng Kak Asyar mungkin lebih ke, eee, gimana sih seorang Kak Asyar tuh nge-lead tim-tim yang di SOC. Aku langsung aja ke pertanyaan yang pertama, apa sih sebagai seorang yang mungkin apa ya namanya ya, di ditinggikan selangkah dari teman-teman yang lain nih, sebagai seorang itu ada nggak sih hal atau mindset yang selalu ditanemin Kak Asyar ke tim SOC? Pertama-tama sih yang penting sih mereka bertanggung jawab, terus ada Mmm, tugas-tugas segala macam tuh ya, dikerjakan sesuai dengan yang ada kita buat dokumentasi knowledge-nya gitu. yap, Ber Lalu ya kita tetap kasih mereka berpikir proaktif. Jadi kalau misalnya ada, masukan atau inovasi dari mereka, dia mempunyai best practice gitu ya kita tampung, kita diskusikan mmm, gitu. Tetap deh, masukan di tim kan tuh harusnya, bagus ya untuk tim yap, juga. mhm, oke oke oke. Terus Jadi heeh, hmm, boleh lanjut dulu, ada lagi? sama ini sih, jadi, memahami apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi di Mmm, sini sih kadang-kadang ya ya, ditemuin tuh ya cuman dia textbooks atau ngikutin aja mmm, nih pekerjaan dari seniornya, "Ah, mmm, kerjanya begini ya?" Ya udah dia cuman kopas template aja, mmm, nggak mau apa sih, "Itu apa sih Mas, lagi ngerjain apa Mas?" Jadi dia kadang-kadang ya activity yang dikerjakan tuh nggak tahu apa yang mmm, dikerjain, betul gitu. betul. Ada lagi nggak Kak Asyar? Ya paling ya mendorong agar timnya sih berkembang dari sisi Mmm, profesional diri mereka ya. Jadi mhm, masing-masing tuh harusnya sih, ayolah berkembanglah mmm, biar mhm. nanti bisa ke blue team, ke red team, Betul atau betul betul. jangan di Dan SOC aja gitu. bisa berkembang juga gitu ya. Oke Ya oke betul. oke. Oke oke oke. Teman-teman aku juga share sedikit, teman-teman kalau misalnya udah lihat di sosial medianya Alto, jadi Kak Asyar nih udah nge-share a day in my life sebagai seorang SOC ya, Kak? Iya, Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalnya cocok bareng kita kira-kira, kurang lebih bakal mirip-mirip lah, pekerjaannya atau hari-harinya seperti video yang udah kita share di sosial media, gitu. Nah, Kak Asyar, aku langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. iya, Ketika menjadi kapten di SOC saat ini pastinya Kak Asyar punya ekspektasi dong, yang pastinya nanti Kak Asyar juga bertanggung jawab buat laporin ke atasannya Kak Asyar gitu ya. Nah, apa sih, ada nggak sih sorry aku ulangin lagi pertanyaannya, ada nggak sih kiat-kiat atau hal-hal yang selalu, eee, Kak Kak Asyar sebagai seorang kapten kasih ke teman-teman SOC kalau misalnya mereka tuh masih struggle nih, mereka tuh masih susah nih buat untuk nge-achieve ataupun datang ke si expectation yang ada tadi, ada nggak sih langkah khusus dari Kak Asyar? iya paling kita, obrolin ya satu satu gitu ya. Misalnya Mhm, kenapa sih struggle-nya gitu dicoba omongin gitu. mhm,
kenapa gitu, ditanyain sih alasannya. Kalau misalnya dia struggle atau dia telat mulu misalnya contohnya gitu ya, kadang-kadang kan Mhm, ada aja kan di tempat kerja gitu betul, yang telat mulu, atau dia susah nangkep nih apa ya, yang dikerjain sih sebenarnya mhm, gitu. Nah, kita sih biasanya ngomongin sih, emang kenapa? Jadi cari sih alasannya kenapa dia dia mhm, masih struggle gitu. Terusnya kalau oke, misalnya ekspektasi saya sih yang penting sih mereka tuh, udah mengerti alur flow kerjaan si SOC sendiri sih. Kan kita ada BOU, ada task SOC yang harus dikerjakan. yap, Nah, itu harus sesuai dengan SLA yang berlaku, mmm, gitu. mmm. Oke, oke. Jadi kurang lebih sebenarnya dikomunikasikan aja, karena kita kan nggak tahu Iya, kalau misalnya nggak diomongin ya, kita bukan cenayang ya, Kak Asyar ya. iya sih Betul, tinggal betul. ngomongin aja. Itu mah kan Betul, di betul. sini mah santai aja. Oke, oke. Malah malah kalau misalnya dipendem-pendem takutnya nanti malah aneh-aneh ya, Kak? Iya, nanti kita nggak tahu nih dia kenapa sih tiba-tiba jadi pendiam atau Mmm, nih bocah telat mulu atau mhm. kerjaan jadi nggak produktif kan gitu ya. Ya, betul, betul, betul. Isi Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya ada rasanya, aduh susah nih buat capai si achievement ini gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa banget obrolin, eee, apa namanya, struggle apa sih, ada kekurangan apa yang bisa dibantu dan segala macam, kayak gitu. Nah, Kak Asyar, aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ngomongin soal leadership, kalau Kak Asyar ngelihat nih, tipe leadership-nya Kak Asyar ke teman-teman SOC itu kayak gimana sih? ah, ini mah tergantung dari anggota saya aja yang ngerasa ya. Takutnya saya juga salah. Kalau saya sih tipenya sih sebenarnya ya, eee eee, apa sih, memotivasi Mhm, pengembangan anggota tim gitu ya. Misalnya, mhm, eee, "Lu udah apa aja nih yang bisa nih?" Misalnya udah bisa, "Oke Mas, gue udah BOU udah lancar nih. Nah, lu mau ngapain lagi nih setelah BOU mhm, lancar nih? Lu mau ngulik sesuatu nggak nih?" Misalnya aplikasi mhm, security. Nah, kita dorong tuh buat motivasi mmm, mereka tuh biar mengerti lebih lanjut untuk aplikasi security apa yang mau itu kan dia bercabang kan tuh ada banyak aplikasi security, mungkin ada yang mau dispesialisasiin lagi gitu. mmm. Nah, kita dorong buat motivasi mereka ngulik gitu. Kalau misalnya ini tuh sih kalau yang ini sih tergantung orangnya juga sih ya. Kadang-kadang Betul, ya orangnya, "Ya udah ah, gue maunya begini aja, nggak mau iya, berkembang lagi," tergantung orang. Terus betul, kalau betul. misalnya situasional sih ya, kalau gue jadi leader ya ya lu di tempat kerja kita profesional, kalau di luar kita ya teman aja Ya, gitu. betul, Santai betul. aja gitu, merokok bareng misalnya kali merokok gitu. Eee, iya, iya, Terus bener, bener, paling bener. ya udah sih menjaga kualitas tim aja. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya, dari Kak Asyar sendiri tuh tipikalnya Kak Asyar tuh tidak tertutup buat diajak ngobrol, tapi kalau dari orangnya sendiri nggak mau, kita juga tidak memaksakan, gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke, Berarti oke. sih kita udah 1, 2, 3 kali, memberikan motivasi atau arahan, tapi masih kurang minat ya soalnya security di dunia cyber security itu ya tergantung orangnya juga sih, antusias enggak sama dunia cyber security gitu. Mhm, Kalau mereka antusias sih biasanya biasanya ya kayak tadi si Farid omong kan, mhm, kepo, mhm, pengen tahunya tinggi. Nah itu sih mhm. sebenarnya saya demen tuh orang-orang kayak gitu. Iya, iya. Jadi apa namanya, ngobrolnya pun jadi kita mengarahkan pun Kak Asyar sebagai seorang leader mengarahkan pun juga gampang gitu ya, Kak? Iya, Oke, iya. oke. Kak Asyar, tadi kalau kita ngomongin soal Kak Asyar sebagai leader, sekarang aku mau nanyain, dari pandangannya ataupun perspektifnya Kak Asyar nih, apa sih hal yang paling membanggakan, sebagai seorang yang ada di SOC di tim sekarang tuh, di tim SOC sekarang tuh hal yang paling membanggakan apa? Yang paling membanggakan sih ya ya anggota saya misalnya dapat aduh saya gua mulu jadi sini. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa, Kak. Yang paling dibanggakan sih paling ya tim gua gitu ya, ada yang dipromosin ke tempat lain. Misalnya yang paling yang baru-baru ini kan ada tuh tim gua Mhm, masuk ke red team gitu kan. mmm, Ya itu kan pencapaian yang mereka kejar juga sebenarnya kan. Kita ngasih fasilitas aja untuk, "Ayo dorong kalau emang lu ini kita kalau misal si, divisi lain ada opportunity kita bisa dorong masuk ke sana." Itu sih kebanggaannya masuk ke membuat, anggota tim berkembang gitu. mhm, mhm, betul, betul, betul. Jadi Sama ya paling mhm. menjaga menjaga kondisi tim juga sih paling yang paling itu sih, yang paling yang menurut saya ya.
Saya merasa anggota tim saya nih ya oke lah, pada nggak ada yang toksik atau bikin circle-circle gitu, nggak ada. Mhm. Itu sih. Oke. Jadi sebenarnya, merasa bangga ketika, timnya, apa namanya, timnya kita tuh, bisa ngedevelop dirinya sendiri dengan dipromot ke, tim yang lebih baik, bukan tim yang lebih baik sih, mereka tempat belajar yang lebih lagi dibanding yang sekarang, kayak gitu ya, Kak? Ya, betul. Oke, ada rasa senangnya gitu ya, rasa joyful-nya ada. Oke Iya. oke. Oke, Kak Asyar mungkin ini akan, jadi pertanyaan terakhir dari aku yang pastinya aku juga akan tanyakan ke Farid gitu ya, tapi balik lagi ke teman-teman yang hadir hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja dibikin di kolom chat, karena nanti aku akan bacakan dan kita bakalan lihat perspektifnya Kak Asyar ataupun Farid nantinya, mengenai pertanyaannya teman-teman. Balik lagi kalau misalnya pertanyaannya menarik nanti bakalan dapat icip-icip dari kita, dapat oleh-oleh dari kita, gitu ya. Oke, Kak Asyar, pertanyaan terakhir Iya. dari aku sebelum kita lanjut ke question and answer. Buat teman-teman di luar sana yang nantinya akan bergabung sebagai SOC nih dan jadi bagian dari Alto, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Kak Asyar sampaikan dan apa sih yang mereka perlu persiapkan buat, jadi bagian dari SOC? Nah, kan Asusnya sebenarnya divisi yang, apa ya, yang nggak terlalu familiar ya, atau kan orang pada taunya paling network, cybersecurity apa sih. Nah, eee, cari tahu dasar dunia cybersecurity itu apa, paling itu sih. Terus ya, sama mereka antusias sih. Kan Mmm, misalnya mereka mencari tahu, terus "Oh, ini kayak seru nih cybersecurity ini dunianya." Nah, mhm, mungkin di situ bisa dicari dulu sebelum masuk ke divisi SOC, gitu. oke. Ada lagi nggak, Kak? Ya sih, itu aja Ada kalau aja. pesannya untuk yang bergabung. Oke. Oke. Nah, mungkin teman-teman, apa namanya, aku fun fact sedikit, jadi teman-teman nanti untuk hiring proses lain sama aku nanti bakalan bareng Kak Asyar juga. Jadi nanti kita ketemu lagi di sesi interview gitu ya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan balik lagi boleh langsung di-type aja pertanyaannya, gitu. Kak Farid, aku panggil dulu Kak Farid lagi. Kak Farid dan Kak Asyar, jangan ke mana-mana. Ya, Oke. Nah, kita udah punya 2 speaker kita nih di sini. Kak Farid, ada nggak sih tambahannya tadi kalau misalnya aku nanyain, nanti teman-teman di luar sana yang akan bergabung sebagai SOC. Dari Kak Farid, ada nggak sih pesan-pesan ataupun apa sih yang perlu mereka persiapkan untuk jadi bagian dari SOC? yang perlu siapkan tadi kalau disebutin sama Mas Asyari, cari Mhm, lebih tahu atau lebih dalam tentang cyber security. Habis itu jangan takut untuk, nyebur ke dunia cyber security itu, karena kita pun yang ada di Alto gitu nggak akan tinggal diam gitu. Kalau teman-teman misalnya ingin tahu gitu, kita nggak akan, "Udah belajar aja lu sana sendiri," nggak bakal gitu. Pasti mmm. kita support kok untuk belajarnya, gitu. Oke. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman di sini yang masih ngerasa, "Aduh, masih kurang nih, rasanya untuk, jadi bagian dari SOC," gitu. Jangan takut, yang penting rasa keinginan untuk belajarnya ada, pastinya nanti existing team, teman-teman yang existing saat ini bakal ngebantu kalian juga buat ngedevelop diri kalian, kayak gitu. Oke, teman-teman, apa namanya, teman-teman yang hadir hari ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya, langsung di kolom chat aja atau mau open mic langsung raise hand dulu juga boleh, nggak masalah langsung disampaikan si pertanyaannya, gitu. Boleh ya teman-teman ya, aku tunggu. Nah, ada nih pertanyaan pertama, Kak Asyar dan Kak Farid. Mana nih, ini di aku aja apa gimana nih? Kak Asyar sama Kak Farid kameranya lagi, mati. Di-open dulu? Oke, ketemu lagi Apa, kita. gua apa lu Rit, mau jawab Rit? Awal. Boleh Mas Oke Asyari oke. nih. Ya, Boleh nih. ya pada dasarnya sih tanggung jawabnya kita ya menjaga, environment-nya perusahaan agar tetap Mhm secure, gitu kan, dari serangan cyber atau itu ya memonitoring lah mhm setiap environment-environment yang kita emang dipertanggungjawabkan. Ya kalau misalnya ada, tasknya ngapain ya monitoring dan incident response sih biasanya. Nge-follow up setiap insiden yang masuk, misalnya ada activity yang mencurigakan dari laptop atau server, terus atau misalnya ada attacker yang masuk ke web kita. Nah,
Nah, bisa kita sih ada take action juga langkah preventif dari tim SOC, gitu sih. Oke oke. Mungkin Kak Farid mau menambahkan, Kak? Mana Cukup nih? cukup, Kak, cukup. Cukup ya, udah di-pack semua sama Kak Asyar ya. Oke Betul. oke. Gimana, nih panggilannya siapa nih, Wagun? Kalau, sudah cukup clear kah atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya udah clear boleh dikasih reaction-nya atau ditulis di kolom chat, gitu. Oke, teman-teman aku balikin lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh banget kita masih buka, diskusinya, tapi mungkin sambil nunggu nih teman-teman yang, apa namanya, yang akan bertanya, Kak Asyar dan Kak Farid mungkin aku pengen nanya dulu, sebenarnya apa sih, kalau tadi kan sebenarnya Kak Asyar ataupun Kak Farid udah sempat obrolin soal, ngetahuin atau rasa ingin tahu mengenai cyber security. Ada nggak sih, Kak, fundamentalnya security atau cyber security itu kayak gimana sih? Mungkin teman-teman yang benar-benar background-nya sama sekali nggak ada security sama sekali, pengen tahu juga, gitu. Fundamentalnya sebenarnya di security ini apa? Gimana? Siapa dulu yang mau jawab? Mana nih? Kak Farid dulu mungkin boleh? Kak Farid, wah, Boleh boleh. ya udah, yang penting fundamentalnya sih ya, sebenarnya, kalau SOC itu ilmu yang bisa dipelajarin sama sih sama semuanya, yang penting merekanya sih antusias aja sih, Mmm, dari yang fresh graduate gitu kan, yang masih mau join, dan yang mhm, penting sih mereka ya tahulah basic-basic security, misalnya endpoint, antivirus, terus ya, aplikasi security apa aja, biasanya kan banyak tuh di Google, nah cari aja nggak apa-apa di situ banyak ilmunya. Nanti pas join kan jadi nggak nol banget gitu, tahu yap, basic-nya lah, gitu. mmm, oke oke oke. Benar benar benar. Jadi, at least, ada usahanya gitu ya. Kak Farid gimana, Iya, ada mau nambahin kah? Boleh boleh. Tadi kan kata kata Mas Asyari betul itu, cari tahu, buat dunia security lebih lanjut gitu ya. Nah, Mhm. selain itu juga tetap melatih diri juga sih, melatih diri. Mau tentang itu, di dunia cyber security ataupun di dunia IT sih. Jadi cyber security kan Mmm. pasti ya di, dunia IT nyambung lah dengan IT itu. Jadi kita harus tetap terbuka untuk belajar gitu, Kak. Mmm, oke oke oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Farid dan Kak Asyar. Ada pertanyaan di mana, apa namanya, ada nggak sih insiden terbesar yang pernah di-handle sama Kak Farid dan Kak Asyar ketika jadi SOC? Boleh nih diceritain ya, ada cerita apa nih? kalau insiden terbesar sih, untuk saat ini alhamdulillah nggak ada ya, untuk Mmm, ini Alto. Tapi paling yang kendala yang terbesar mungkin kalau ada troubleshoot. Nah, kan kita mmm, di-feed juga tuh ke tim troubleshoot, misalnya kita yap, kolaborasi dengan tim IT. Nah, nanti kita sih paling ya mencari analisa terkait, isu yang ada gitu, kendala yang ada gitu. Misalnya kita biasa sih disuruh cek log traffic gitu kan, event log-nya gitu kan, kita kan ada tuh dari, masih berkaitan lah gitu, misalnya transaksi segala macam kan kita juga punya tuh ada mhm, log-nya. Nah, mungkin kita berkolaborasinya di situ sih, untuk insiden besar nggak ada, itu oke sih. oke oke. Oke, Kak Farid gimana? Ada mau nambahkan mungkin? Boleh, iya untuk benar kata Mas Asyari tadi untuk isu atau insiden yang besar itu alhamdulillah nggak ada ya untuk, sampai sekarang ini. Karena kita juga kan, monitoring, habis itu kita punya notifikasi atau alert juga jika ada sesuatu, jadi kita, cekatan buat ngeresponnya gitu. Oke 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 oke. Oke, kalau gitu, gimana, Robert, kalau misalnya oke, udah clear ya, mantap. Nah, langsung kita lanjut nih ke pertanyaan ada yang nanya lagi nih, Kak Farid dan Kak Asyar, yang mana pertanyaannya, apakah SOC itu selingkup dengan seorang engineer, dan apakah di SOC juga berhubungan dengan syntax, aku nggak tahu bacanya, maaf ya, pemrograman, apa gimana nih? Mungkin boleh di-share dulu Kakak-kakak? Siapa? Gua duluan deh. Boleh. Boleh. Kalau lingkup soal engineering sih enggak, tapi kalau misalnya emang mau ikut, biasanya kita juga dikasih kebebasan tuh, eee eee, dikasih, "Lu mau ikut POC nggak?" Misalnya gitu kan. Nah, di situ kan ada aplikasi security yang mau dibangun kan tuh, ngedeploy Mhm awal, ya boleh. mhm Tapi kan paling kita cuma dapat basic
tahu awalnya doang tuh, oh ini aplikasi security baru ini untuk ini dan untuk ini gitu. Untuk engineering kita nge-build dari awal nggak ada. Kita monitoring dan incident respon aja pada basic-nya gitu. Oke. Terus apalagi tadi berhubungan di syntax programmer. Untuk syntax programmer mungkin query di CM ya. Kita kan ada tuh CM. Nah, itu ada beberapa aplikasi bahasa pemrogram yang nge-query, tapi nggak terlalu itu sih, nggak terlalu sulit banget sih query. Oke. Gimana Kak Farid mungkin menambahkan lagi? Itu ya, benar yang tadi Mas Asyari itu kita kalau untuk kayak sintaks gitu, kita paling query aja sih buat analisa mungkin atau buat monitoring kita ngolahnya pakai query seperti itu. Itu juga benar nggak terlalu banyak sih. Query filtering aja, paling nge-filtering data yang mau di-show gitu. Oke. Kak Asyar dan Kak Farid, kita punya pertanyaan lagi ternyata lumayan antusias ya teman-teman yang hadir hari ini ya. Yang mana pertanyaannya, aplikasi yang sering digunakan untuk posisi SOC dan perlukah skillful juga di programming? Mungkin kalau misalnya aplikasinya nggak bisa di-mention nggak apa-apa Kak, palingan yang sekiranya berkaitan sama SOC itu apa aja? Boleh mungkin Kak Asyar lagi duluan? Ya mungkin kayak endpoint antivirus. Antivirus, nah itu fungsinya apa sih sebenarnya? Dia tuh antivirus tuh dicoba dicari tahu juga tuh inti dari fungsi antivirus endpointnya tuh. Terus lalu ya paling firewall, web aplikasi firewall. Ada beberapa macam sih sebenarnya untuk aplikasi security SOC yang kita monitoring. Untuk detailnya kan kita nggak boleh ya nyebut produk. Gitu. Betul. Mungkin bisa dicari di Google juga untuk yang produk-produk security apa aja sih. Biasa kan CM ada banyak, ada Splunk dan lain-lain. Firewall ada Palo Alto dan lain-lain. Mungkin bisa dicari tahu juga di situ. Oke. Kak Farid lagi nambahin nggak Kak? Untuk tools atau aplikasi-aplikasi udah disebutkan nama Mas Asyari. Tapi untuk di sini kan ada skillful juga di programming itu tidak terlalu dan tidak harus karena mungkin kita emang menjaga aplikasi atau web seperti itu. Tapi kalau mungkin sebagai yang user normalnya aja sudah bisa membaca gitu kalau ini tuh masuknya ke tag apa bukan kayak gitu. Jadi kalau dunia programming segitu sih. Kalau nyampe ke coding mungkin nggak terlalu ya, nggak itu. Paling hanya URL apa aja atau script atau komen mungkin ya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya, Julian kalau misalnya pertanyaannya sudah cukup terjawab, boleh dikasih reaction atau ditulis di kolom chat, gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalau misalnya dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa, nanti palingan, kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang menyusul, boleh banget nanti dikirim aja ke sosial medianya Alto, nanti bakalan kita coba bahas-bahas lagi. Ataupun nanti ada sesi-sesi webinar apalagi nih yang ada di Alto, bakalan kita coba bahas lagi SOC ini, gitu. Oke, Kak Asyar dan Kak Farid, thank you banget udah sharing-sharing banyak banget soal hal baru tentang si SOC ini, tentang si security ini. Pastinya kita semua di sini dapat banget perspektif baru dan insight baru yang sekiranya nanti bermanfaat juga nih buat teman-teman yang hadir yang mau bergabung bareng kita di Alto, kayak gitu. Nah teman-teman mungkin aku infoin sedikit juga, setelah webinar ini kita punya yang namanya hiring weeks. Jadi di mana nanti di tanggal 20 sampai tanggal 25 kita bakalan ada proses seleksinya yang akan dilaksanakan online melalui Microsoft Teams. Yang pastinya setelah aku shortlist. Jadi teman-teman yang belum nge-submit aplikasinya, CV dan segala macamnya ke kita, boleh di-submit dulu, boleh didatang dulu ke website karirnya kita, di sana ada SOC. Nanti aku akan coba untuk filter buat kita ngobrol bareng Kak Asyar, Kak Farid, ataupun teman-teman SOC lainnya. Kayak gitu. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyain boleh, tapi, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, nanti bakalan kita, undur ke sesi selanjutnya gitu ya. Teman-teman
Sekali lagi aku pengen, menyampaikan bahwa Alto Academy nggak berhenti di sini aja, karena mungkin saat ini kita webinarnya cuman tentang NOC dan SOC gitu ya. Tapi through the year kita bakalan ada, apa namanya, bisa jadi aja kita punya kebutuhan untuk ROC atau managed service ataupun helpdesk dan monitoring. Jadi teman-teman boleh dipantengin terus karir website-nya kita, di section, academy. Jadi di sana kalau misalnya ada yang lagi open, teman-teman bisa langsung apply aja, kayak gitu. Oke teman-teman, thank you banget waktunya. Mungkin teman-teman boleh nih on cam dulu, kita foto bareng dulu. Teman-teman yang hadir boleh ya, kita, hidupkan kameranya dulu sama kita foto bareng. Jadi, ada kenang-kenangannya nih kita, gitu. Boleh silahkan teman-teman. Oke, boleh ya hidupin kameranya ya. Oke oke, ada lagi yang mau hidupin kamera? Boleh loh. Oke. Udah ya? Yang lain masih mau hidup kamera kita tungguin? Oke, kalau gitu kita langsung foto aja. Nih, masih ada yang mau hidupin boleh? Boleh ya? Silahkan silahkan. Dihidupkan dulu kameranya, kita tunggu. Oke, kalau gitu, aku hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, kalau gitu. Teman-teman semuanya thank you banget udah, apa namanya, udah hadir di Alto Academy, hari ini. Untuk teman-teman yang ngasih pertanyaan tadi, tunggu nanti kita dari panitia bakal nyeleksi dulu, nanti ditunggu aja info lebih lanjutnya, gitu. Ada pertanyaan upload CV-nya itu di mana, nanti boleh datang ke, website-nya Alto di karir. Boleh dipilih SOC ya, Security Operation Center, gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, aku sebagai host udah nemenin kalian di 2 sesi hari ini. Thank you banget. Nanti kita ketemu di interview ya, teman-teman. Bye, selamat siang. Bye semuanya. Terima kasih.